Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, khususnya jemaah haji Indonesia, wabil khusus lagi jemaah haji Kota Bima. Kali ini kita sedang bersama Pak Haikal dari Pos kantor Pos Bima. Jadi Bapak Ibu, kami yang telah tiap tahun mengurus jemaah haji, terutama jemaah haji di Kota Bima, ada salah satu kendala yang kita alami tiap tahun yang kami terima dari jemaah haji, yaitu tentang pengiriman barang. Jadi jemaah haji ini selalu mengeluhkan kepada kami bahwa pengiriman barang dari Arab Saudi itu memakan waktu yang sangat lama, berbulan-bulan. Kalau pengalaman kami itu 3 bulan baru bisa nyampe di Kota Bima khususnya. Dan keluhan kedua lagi yang lebih tragis bahwa ternyata setelah nyampe di daerah atau kami di sini di Bima, ternyata banyak barang jemaah haji itu yang hilang. Jadi itu keadaan kita tiap tahun, keluhan jemaah haji yang selalu kami terima untuk setiap tahunnya. Jadi pada kesempatan kali ini ternyata Pak Haikal menginformasikan kepada kami ada solusi dari beliau tentang pengiriman barang dari Arab Saudi. Tadi sekilas kami dijelaskan bahwa mulai tahun ini Pos Indonesia telah bekerja sama dengan Kementerian Agama RI membuka layanan pengiriman barang dari Arab Saudi. Kami sekilas mohon penjelasan dari Pak Haikal tentang program baru ini yang menurut kami sangat membantu jemaah haji tentang pengiriman barang dari Arab Saudi ke Indonesia. Kami berikan kesempatan kepada Pak Haikal. Gimana Pak Haikal tentang pengiriman barang ini yang kami dengar bahwa Pos Indonesia telah membuka layanan mulai tahun ini tentang pengiriman barang logistik jemaah haji dari Arab Saudi ke Indonesia. Karena memang tiap tahun itu selalu terbatas pengiriman jemaah haji dari Arab Saudi ke Indonesia. Hanya dibatasi 1 koper besar, 1 tas kabin, dan ada tas kalung. Kalau kelebihan barang tidak bisa diangkut. Untuk itu salah satu solusinya jemaah haji biasanya mengirimkan mandiri, kan, tetapi seperti tadi saya sampaikan kendalanya bahwa selalu terlambat, bisa berbulan-bulan bahkan sampai 3 bulan. Dan yang kedua tragisnya hilang. Dan itu yang disampaikan ke jemaah haji itu bukan ke pengiriman barang, bukan ke jasa yang mengirim barang, tetapi kepada kantor. Kenapa hilang barang saya? Itu yang kami alami tiap tahun. Kami mohon penjelasannya, Pak Haikal. Ya, terima kasih Pak Haji Amrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya adalah kabar gembira bagi kita semua, terkhusus kepada para calon jemaah haji, termasuk juga dari pihak Kemenak yang menangani calon jemaah haji, bahwa mulai tahun ini kantor Pos Indonesia telah membuka layanan loket langsung di Arab Saudi. Lebih tepatnya nanti loket kami di sana akan ditempatkan di hotel-hotel tempat penginapan para jemaah. Jadi nanti para jemaah tidak harus kesusahan untuk mengakses posisi kami, di mana tidak ada hal-hal yang menyulitkan bagi jemaah untuk menemukan loket pos di mana, nanti akan langsung ada di hotel-hotel tersebut. Nah, terkait keluhan yang barangkali selama ini dialami oleh jemaah haji ataupun dari pihak Kemenak bahwa mengenai estimasi pengiriman barang itu bisa sampai berbulan-bulan. Nah, kami di sini kantor Pos Indonesia menawarkan estimasinya itu 7 sampai 14 hari langsung sampai di rumah masing-masing. Barangkali mungkin kenapa bisa seoptimis itu, karena bisa kami pastikan insya Allah bahwa dari mulai collecting, istilahnya pengiriman, kemudian processing sampai akhirnya delivery nanti sampai di alamat jamaah itu sudah ditangani oleh pihak pos, tidak melibatkan pihak-pihak lain. Mulai dari muka, kemudian transportasinya, kemudian nanti pengantaran akhirnya di sini itu
adalah Pos Indonesia yang melakukan semuanya. Kemudian selain daripada itu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa jaringan kantor pos di Indonesia itu luas, sangat luas. Ada di hampir di setiap kecamatan, bahkan sampai menyentuh ke pelosok-pelosok. Nah, itu salah satu yang membuat kami optimis, salah satu yang kami tawarkan kepada jemaah bahwa kenapa bisa estimasinya bisa secepat itu. Karena memang jaringan kantor pos di seluruh Indonesia itu sangat luas. Kemudian nanti setelah kami memproses, kami akan memberikan nomor resi. Nanti jamaah bisa melakukan tracking. Ini kiriman saya sudah berada di mana, posisi di mana, dan itu trackingnya bisa melalui Google. Bisa. Nanti diklik lacak kiriman kantor pos akan muncul nanti. Nah, yang penting nomor resinya tetap disimpan, tidak hilang. Seperti itu. Kemudian untuk harga juga nanti yang ditawarkan di sana itu harga yang menurut kami sangat kompetitif. Di bawah standar harga dari Arab Saudi. Barangkali mungkin Arab Saudi menerapkan selama ini, atau pihak logistik di sana menawarkan harga yang seperti ini. Kami berangkat dari harga yang di bawah itu. Kemudian juga untuk pengepakannya, tadi sempat disinggung oleh Pak Amrin, barangkali ada keterbatasan berat ataupun jumlah pengiriman dari jemaah haji, itu salah satu yang menjadi kendala. Nanti bahwa kami sebenarnya layanan ini seperti layanan di Indonesia. Mau kirim berapapun terserah. Terserah, nanti jemaah mau kirim sebanyak mungkin juga terserah, nggak masalah. Kami kan perusahaan logistik, nggak ada keterbatasan segala macam. Karena memang kami nanti juga dibantu oleh pemerintah untuk pengiriman dari sana, ada jalur khusus nanti. Nanti kami juga telah melakukan koordinasi dengan pihak Bea Cukai, dan sampai saat ini pihak pusat sedang berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai. Terkait tadi juga ada jemaah yang menanyakan tentang pengiriman air zam-zam itu. Itu juga yang menjadi oleh-oleh utama untuk jemaah sendiri maupun keluarga di tanah air. Terkait hal itu Pak Amrin, sebenarnya kami juga masih terus melakukan koordinasi agar untuk pengiriman air jam-jam juga bisa dilakukan lewat kami. Tapi sampai detik ini, sampai hari ini kami belum mendapatkan hal itu. Tapi tetap kami koordinasi, nanti kami juga akan memberikan informasi terkait hal tersebut. Di seluruh Indonesia itu yang ditanyakan, dan itu yang diharapkan oleh para jemaah. Bagaimana air zam-zam juga bisa dikirim lewat pos. Tapi terkendala itu Pak. Kami belum bisa mengiyakan karena memang aturan pemerintah tetap kita harus taati dan ikuti bersama, demikian barangkali. Mungkin itu sementara yang baru yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Tadi sempat saya dengar bahwa pengiriman barang itu akan langsung diantar sampai ke alamat masing-masing jemaah haji. Ya, jadi selama ini yang dialami oleh jemaah haji itu biasanya mereka memberikan alamat kantor, barangnya dikirim dan nyampe di kantor, dan jemaah haji datang ke kantor lagi menanyakan setiap saat apa barang sudah nyampe, kenapa lama sekali, kenapa tidak nyampe sampai hari ini. Berarti akan diantar langsung ke alamat. Oh ya, mohon penjelasannya kayaknya itu poin plus bagi pengiriman barang dari pos ini. Kami mohon penjelasan. Nah, terkait yang ditanyakan oleh Bapak tadi, nanti pada proses kami mengentry kiriman jamaah, otomatis kami nanti menanyakan nama, nomor HP, kemudian alamat jelas. Jadi seperti itu. Jadi pengirimannya barangkali penerimanya tidak secara kolektif seperti sebelumnya, terima di Kemenak atau di satu titik yang ditentukan, tidak seperti itu Bapak. Jadi layanannya ini memang seperti layanan reguler yang ada di Indonesia. Kita antarkan sesuai dengan alamat yang tertera di paket. Ya. Jadi nanti kami memang nanti akan diharapkan juga jamaah bisa memberikan alamat lengkap berikut nomor handphone yang bisa dihubungi. Jadi nanti
tidak ada kesulitan juga bagi kami yang melakukan pengantaran oleh kurir-kurir kami di Indonesia karena memang kontaknya sudah ada, alamat sudah jelas. Jadi bisa dipastikan diterima di rumah masing-masing. Demikian, Pak. Saya menukik sedikit biaya. Oh iya, Gimana biayanya supaya jelas ini apa namanya benar ya. masyarakat terutama jemaah haji bagaimana tentang biaya standar pengirimannya. Kami mohon penjelasan. Untuk biaya pengiriman atau ongkir 1 kilonya itu 20 real. Kalau dirupiahkan itu 87.500 per kilo. Ya, nanti barangkali nanti jemaah haji bisa menentukan. Kira-kira mohon maaf barangkali kemampuan untuk mengirimnya sekian nanti bisa ditentukan kira-kira beratnya berapa. Bisa dikonsultasikan terdahulu dengan kami. Di sana ditimbang dulu nanti. Ditimbang dulu. Saya mampu kirim segini, mungkin ditambah lagi atau bisa dikurangi, bisa sampaikan di sini di sana nanti. Intinya kemudahan ini barangkali untuk para jemaah haji mungkin di Arab Saudi atau di negara orang barangkali Pak ya. Komunikasi itu terkendala bahasa. Terkendala karakter segala macam yang namanya beda negara, beda kultur segala macam. Jadi untuk kami membuka loket di sana jadi tidak ada kendala terkait komunikasi segala macam. Bahasa Indonesia oke, bahkan mungkin bahasa daerah juga bisa dipakai di sana. Berarti yang ditugaskan di sana adalah petugas kita di sini yang diberangkatkan ke sana. Ya. Oh iya. Nah, seperti itu. Memang petugas di sini yang kan pasti bahasa Indonesia kan? iya bahasa Indonesia. Bukan orang Arab yang membuka layan di sana. Bukan. Anda mengerti? Iya. Benar. Jadi itu juga yang perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa petugas loketnya di sana itu adalah orang Indonesia, orang kantor pos. Jadi untuk komunikasi segala macam ini itu ya tidak menjadi kendala. Itu nilai plusnya menurut kami Pak. Makanya kantor pusat berinisiatif membuka layanan langsung di Arab Saudi. Dan semoga ini bisa berkesinambungan nantinya program seperti ini. Kita lihat ini adalah tahun awal, semoga lancar. Nanti akan dipelajari kalaupun memang segala sesuatu lininya tidak menemui kendala, insya Allah akan berkesinambungan seperti itu setiap musim haji Pak. Ya demikian. Mungkin yang terakhir ya, di akun YouTube kita itu selalu banyak penanya bertanya tentang berbagai hal. Kalau misalnya kami meminta nomor kontak dan mungkin perkenalan singkat juga. Siap. Apa berkenan nih Pak Haikal? Ya, saya berkenan. Ya boleh. Kami mohon disebutkan dan dijelaskan kepada kami tentang nomor kontak yang bisa kami bertanya tentang berbagai hal tentang pengiriman logistik yang katanya baru di launching tahun ini. Kami silakan. Ya. Izin kami memperkenalkan diri. Nama saya Haikal Mudatsir. Saat ini saya bertugas di kantor pos Bima. Nomor kontak saya barangkali bisa dicatat 0822 4747 4040. Sekali lagi saya ulangi 0822 4747 4040. Jadi bagi para calon jamaah haji yang ingin menanyakan hal-hal yang secara detail terkait pengiriman kargo haji nanti dari Arab Saudi menuju ke Indonesia bisa menghubungi kami atau bisa langsung mendatangi kantor pos yang ada di lingkungan Tolomundu Kota Bima di perempatan lampu merah di pojok sebelah kanan kalau dari arah utara ya. Demikian kami sangat menunggu dan sangat senang apabila ada calon-calon jemaah yang ingin berkonsultasi dengan kami terkait hal demikian ya. Ya Bapak Ibu terutama jemaah haji Indonesia, demikian tadi wawancara kami bersama Pak Haikal yang menurut kami itu sangat membantu jemaah haji kita pada tahun ini. Yang pertama itu pengirimannya lebih cepat, terus yang kedua karena ini sudah terikat dengan kerjasama antara dua lembaga, antara Kemenak dengan Pos, pasti akan lebih terjamin, lebih aman, tidak mungkin lagi ada kehilangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan insya Allah seperti kata Pak Haikal tadi,
Tidak lagi seperti tahun sebelumnya, jemaah haji harus setiap saat menanyakan ke kantor kapan nyampe, kapan bisa tiba. Dan setelah tiba lagi, jemaah haji mengeluhkan kenapa ini hilang, kenapa barang saya tidak ada. Jadi seperti kata Pak Haikal, akan langsung diantarkan ke rumah masing-masing dan akan pasti aman, tidak akan hilang. Dan setiap saat bisa di tracking istilahnya. Ya, bisa di tracking, bisa dilacak ke barang saya sudah sampai mana, barang saya sudah di mana, sehingga jemaah haji tidak perlu was-was, tidak perlu ragu-ragu lagi bahwa barang saya akan nyampe atau tidak. Terima kasih Pak Haikal atas kesempatannya menjelaskan kepada kami semua. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu menonton video kami ini. Kami mohon kita jaga kesehatan, terutama jemaah haji kita, jemaah haji Indonesia dan jemaah haji Kota Bima. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan kita haji tahun ini, tahun 1445 Hijriah, 2024 Masehi dapat terlaksana dengan lancar, dengan baik, dan semua kita dapat meraih haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.